Jadi Iya memang sekali. harus disyukuri segala sesuatunya. Buat Anda yang berlebaran bersama keluarga tentu ini harus diapresiasi. Artinya harus bersyukur. Iya. Kita ini anak rantau kasihan. Ya, paling cuma bisa ngucapin mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga sanak keluarga yang ada di kampung tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi Agak wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita curahkan kepadanya atas segala nikmat, limpahan rahmat dan juga hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Sudah seyogianya untuk kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Baik wasallam. sahabat nuansa podcast kalian, kembali lagi dengan saya Firmansyah. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan diskusi singkat kita mengenai hal-hal yang sangat-sangat penting tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini bukan hanya penting sebenarnya ini Bung Iswan ya. Ya. Ternyata ini kita akan sedikit membahas bagaimana suasana menjelang atau bahkan hari raya Idul Adha itu sendiri. Lebih tepatnya kita akan mengulas mengenai lebaran di tanah rantau. Akan tetapi Firmansyah tidak sendirian sahabat Nuansa Podcast. Firmansyah pada kesempatan kali ini ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat spesial tentunya, Insyaallah. yakni Bung Iswan Ismail. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Bung Iswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk menjadi seorang perantau tentunya tidak enak gitu ya. Sebenarnya Ah, sih buat Anda yang menikmati ya enak-enak aja begitu ya. Tapi ada juga yang tidak enaknya, ada juga enaknya ya begitu ya pasti Bung ada. Iswan. Tapi pada kesempatan kali ini berbeda lagi karena suasananya lebaran. Gimana sebenarnya suasana lebaran di tanah rantau jauh dari orang tua. Ya. Nah, akan tetapi sebelum masuk ke situ, Bung Iswan boleh nih diceritakan terlebih dahulu kepada sahabat Nuansa Podcast bagaimana perjalanan panjang dari Bung Iswan ini sampai bisa hidup di tanah rantau saat ini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di atas perjuangan atau agama Islam. Langsung saja bercerita tentang pengalaman, tentu ini panjang sekali ya. Iya panjang. Mungkin secara singkatnya, pada saat itu memang cita-cita saya sebenarnya itu ingin menjadi seorang TNI atau prajurit Angkatan Darat. Eh, Namun ketika saya semenjak SMA, ada salah satu ustadz, dan beliau itu merupakan lulusan dari Mahat Albir dan merupakan dai IMCF Asia Muslim Foundation, yang pada saat itu ditugaskan di Maluku Utara. Kemudian beliau membuka sebuah majelis atau markas Al-Quran. Alhamdulillah di situ saya mulai belajar mempelajari Islam dan mulai saya tertarik ingin masuk di Mahat Albir. Di situ saya minta kepada beliau bagaimana caranya untuk masuk di Mahat Albir. Maka salah satunya adalah rekomendasi. Hmm. Dan alhamdulillah beliau merekomendasikan saya untuk masuk di Mahat Albir. Hmm. Sehingga saya sekarang berada di sini. Tapi kan tempat daerahnya Bung Iswan ini ya di Maluku itu jauh dengan Makassar. Kenapa nggak memilih untuk kuliah di Maluku saja yang dekat? Emang Maluku masih kurang untuk kampus agamanya gitu atau gimana? Sebenarnya untuk kampus agama ada. Mm-mm. Tapi di sana itu cuman D3 untuk fakultas atau komunikasi dan penyiaran Islamnya. Untuk itu saya pengen ambil S1, dan salah satunya ustadz saya kan merekomendasi saya di Mahat Albir. Uh, Terus juga sebelum masuk di Mahat Albir, sebenarnya cita-citanya banyak, atau mendapat saran banyak dari keluarga juga. Ada yang meminta saya untuk masuk di Fakultas Teknik, untuk mengambil arsitek. Tetapi karena tadi permintaan dari ustadz saya untuk masuk di Mahat Albir yang tepatnya ada di Makassar. Seperti itu. Betul sekali ya, memang pada dasarnya kalau sudah ada peluang kebaikan, kenapa ndak harus langsung Iya, kita ambil begitu ya. betul. Dan akhirnya pada saat ini ya, Bung Iswan juga sudah berada di Mahat Albir sudah semester berapa sekarang Bung Iswan? Alhamdulillah semester 6. Sudah semester 6 itu kira-kira sudah berapa tahun di sini? Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Rindu dengan orang tua? Oh pasti. Jelas sekali ya, pasti rindu dengan orang tua. Jarak antara 2 tahun begini dengan orang tua pasti ya, pasti rindu. Sebelumnya udah pernah balik ketemu dengan orang tua? Terakhir Eh, kapan?
Sejauh ini sudah hampir 2 kali atau 3 kali. Terakhirnya itu waktu lebaran yang kemarin 2 tahun yang kemarin, 2022. Wah, itu cukup lama ya. Kuat Lumayan. juga nahan rindu. Ya pasti ada juga suka dukanya untuk jalani kehidupan di tanah rantau nih. Boleh dibagi kepada sahabat Nuansa Podcast sebenarnya suka dan dukanya di tanah rantau seperti apa nih Bung Iswan? Eee, tentu kita yang menjadi seorang perantau, Mm-mm, pasti ada hal saja yang terjadi, dinamika atau lika-liku kehidupannya ya di tanah rantau. mm-mm, Mungkin salah satunya sedih karena tidak bisa berkumpul bersama keluarga, mm-mm. apalagi pada saat momen lebaran ya. Momen Lebaran. Bagaimana mungkin seorang anak perantau, yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga atau, teman-temannya Mm-mm. merasa tidak baik-baik saja merasa baik-baik saja. Tidak mungkin karena pasti mereka rasa sedih, Iya. eee, karena dikarenakan jauh dengan keluarga. Mm. Makanya hal yang bisa kita nikmati itu hanyalah telepon, video call, eee, dikarenakan juga kita tidak pulang karena, faktor, biaya, apalagi terlebih lagi kita melihat beberapa tahun belakangan ini, dikarenakan, COVID-19 sehingga Mm-mm. kita tidak bisa mudik secara bebas seperti itu. Iya. Itu kalau nelpon, video call ataupun chattingan dengan ibunda tersayang atau ayahanda tersayang di kampung halaman itu sudah mengobati rasa rindu sepenuhnya atau belum Bung Iswan? Kalau mau bilang mengobati secara sepenuhnya enggak, Enggak, hanya mengobati sementara, sebentar ya itu karena, eee, harus yang untuk menghilangkan rindu itu harus memang bertemu begitu. harus bertemu Iya, ya. Memang sebenarnya untuk mengobati kerinduan ya salah satunya adalah dengan cara bertemu ya iya, Bung Iswan. Tapi kalau kita melihat juga ya tentu Bung Iswan ini sudah lama di tanah rantau ya kan. Nah, apalagi lebaran pada saat ini Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah pasti ada aja tuh hal yang dirindukan di kampung halaman, ya kan? iya. Ya, mungkin Anda, Bung Iswan, pernah merasakan indahnya berkumpul bersama orang tua tapi tidak rasakan di tanah rantau ini. Sebenarnya kerinduan seperti apa nih yang dirindukan banget buat Bung Iswan? Salah satunya tadi ya, tentunya berkumpul sama Heeh. keluarga, kemudian masakannya. Tentu, meskipun masakan yang ada di depan depan kita, mau enak atau apalah, akan terasa hambar ketika tidak bisa ketika terjadi kerinduan begitu. Mm-mm. Sehingga, membuat kita rindu, mungkin seperti itu. Selain itu kalau misalnya kumpul dengan keluarga apalagi yang bikin rindu selain masakannya itu Bung Iswan? Tentu adik-adiknya. Adik-adik juga. Iya, Kalau sholat Id di kampung gimana? Beda dengan sholat Id di Makassar begini? tentu beda kalau di Makassar kan kita kan kayak fokus ke Muhammadiyah ya, Mm-mm. tapi kalau di kampung biasanya ke pemerintah Sama begitu. pemerintah. Tapi itu tidak jadi masalah ya Bung Ya Iswan ya. tidak jadi masalah. Karena sudah kerap terjadi perbedaan yang seperti ini. Tentu bagaimana masyarakat yang bijak itu menyikapinya dengan baik Iya, tanpa harus mencela antara satu dengan yang yang lain. lainnya. Itulah Betul. bangsa Indonesia yang harus terus kita jadikan bangsa yang bersatu dan tidak bercerai-berai. Bung Iswan tadi sudah sempat disampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast tentang sedihnya, dukanya di tanah rantau. Senangnya di tanah rantau apa nih? Hmm, Sebenarnya di tanah rantau ya karena bisa dapat teman juga dari berbagai daerah, Mm-mm. tuh bisa berbagi pengalaman, bagaimana juga mempelajari bahasanya mereka, bagaimana mempelajari watak gitu. Mm-mm. Kan salah satu yang kita dapatkan di jurusan kita komunikasi dan penyiaran Islam itu bagaimana mempelajari masyarakat Mm-mm. atau orang yang kita dakwai nanti mungkin Mm-mm. seperti itu. Makanya perlu memang kita harus bergaul, membangun literasi seperti itu. Iya. Paling penting nih buat sahabat Nuansa Podcast juga boleh disampaikan Bung Iswan sebenarnya mana penting atau seberapa penting antum ya Bung Iswan itu di tanah rantau. Artinya kalau di kampung kan jelas antum kadang dipanggil-panggil ya kan, Ah, dipanggil oleh orang terdekat untuk kerja ini siapin lapangan ya, iya. apa segala macam yang berkaitan tentang Idul Adha itu. Kalau di tanah rantau masih terjadi hal yang seperti itu atau tidak nih? Eh, Kadang terjadi waktu di asrama ya mungkin Ya. seperti itu kan
mungkin dilihat juga dari tanggung jawab karena bagian ini kebersihan, mungkin tanggung jawab saya jadi memang ada kerjaan seperti itu. Tapi ada juga tuh sering dipanggil kadang imam atau apa, Iya. mungkin seperti itu pengalaman yang bisa didapatkan. Jadi memang pengalaman yang luar biasa di tanah rantau ini cukup menjanjikan buat Anda ya, Bung Iswan ya. Iya. Sebenarnya pengalaman yang seperti ini untungnya buat Anda seperti apa? Oh, memperbaiki diri juga untuk Mhm, dan melatih juga mental, mhm, eee, sehingga kita kan biasanya kan dulu udah terlalu terbiasa tuh ya di depan mhm, umum, bagaimana tampil di depan. mhm, Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terbiasa gitu, mhm. memberanikan diri, bagaimana tampil di depan, Iya. mungkin seperti itu. Tapi Bung Iswan, kalau orang berada di tanah rantau pasti kayak enggan untuk melakukan sesuatu, kayak tidak leluasa untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya dalam diri Anda itu ada nggak sifat-sifat yang seperti itu? Wah, ini tanahnya orang kayak sungkan-sungkan saya untuk melakukan sesuatu. Pasti adalah, Heeh, eee, terutama, pergaulan ya. pergaulan. Kita tidak bisa, melakukan kriminalitas sesuka hati kita ya, Mhm, karena mengingat juga kita ini hanya sebagai seorang perantau ya, mhm. jadi hanya bisa menyesuaikan bagaimana, menjadi diri lebih baik ke depannya gitu, mungkin Mhm. seperti itu, jadi lebih baik ya. Tapi kalau kita berfokus kepada lebaran di tanah rantau ini Bung Iswan, ya saya juga sebenarnya Perantau ya. lebarannya di tanah rantau juga ini Iya. ya, asli Luwu Timur tentunya, lahir di tanah Luwu dan sedih juga sebenarnya kalau ndak bisa pulang, padahal dekat tuh 12 jam. Kalau Anda mungkin berapa jam itu, Iswan? Wah, kalau, hitung jam tergantung sih kalau dari, Mhm, transportasinya, mhm, tergantung dari transportasinya. Kalau pesawat biasanya kalau dari Makassar ke Ternate dulu, itu mhm, sekitar 2 jam. 2 jam, Kalau transit, itu dia 1 hari bisa sampai, iya. 2 jam lagi, berarti sekitar 4 jam kalau menggunakan pesawat. Kalau kapal laut mungkin sekitar 1 pekan Satu pekan perjalanan ya, lamanya. sudah rindu-rindu ya, 2 tahun nahan rindu, ditahan lagi 1 pekan gara-gara kapal ya. Ternyata memang anak rantau yang perjuangannya luar biasa. Tapi bersyukur ya Firmansyah ini dekat dengan orang tua, tidak begitu jauh dengan kondisi Bung Iswan ini. Jadi Iya memang sekali. harus disyukuri segala sesuatunya. Buat Anda yang berlebaran bersama keluarga tentu ini harus diapresiasi. Artinya harus bersyukur. Iya. Kita ini anak rantau kasihan. Ya, paling cuma bisa ngucapin mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga sanak keluarga yang ada di kampung tentunya. Dan pernak-pernik apa yang didapat sebenarnya Bung Iswan di Kota Makassar ketika lebaran tiba? Mungkin dipanggil makan coto atau dipanggil megangin sapi atau gimana pernak-pernik lebaran di tanah rantau ini? Alhamdulillah kalau, masalah itu, ya pastilah mungkin karena mungkin pergaulan juga teman-teman yang merasa, "Wah, ini dia perantau jadi harus dipanggil ini." Dipanggil ngapain itu Bung Iswan? Dipanggil makan lah. Ada ndak memang orang yang teman-teman yang manggil begitu, tahu kondisinya Bung Iswan, wah ini kayaknya orang-orang rantau nih, agak agak sulit untuk makan sehari-hari, panggil Iya. aja gimana? Ada yang begitu? Mungkin, eee Banyak temannya Bung Iswan mungkin begitu yang peduli, ya, kalau ada makanan dipanggil, kalau masalah pedulinya alhamdulillah, banyak ya, banyak yang peduli. termasuk juga para asatidz, Mhm, itu para ustadz-ustadz yang ada di Mahata. Kalau musim lebaran atau pada saat momen lebaran itu biasanya dipanggil ke rumahnya untuk mhm. ini, makan atau apa, mencari buras dan kawan-kawannya. Iya, memang kalau Kota Makassar ya identik dengan buras ini Ya ya. buras, Buras kemudian apalagi daging dagingnya. ayam ya, kemudian daging sapi, rendang dan lain sebagainya. Memang itulah pernak-pernik daripada lebaran di Iya. tanah rantau. Emang enak sebenarnya ya, dipanggil tinggal makan begitu ya. Tapi memang tentunya beda dengan masakan orang tua yang di kampung. Walaupun orang tua sudah masakin begitu ya, kemudian makan bersama-sama apa adanya, wah ini sudah luar biasa. Iya, pastilah. Sempat enggak Bung Iswan begini? Pas di tanah rantau begini pas lebaran, pas lagi ngumpul bareng teman-teman, ya kan, lagi makan enak. Pernah nggak kepikiran kalau langsung terlintas tentang orang tua begitu? Oh, sering. Sering ya? Di Iya, kondisi seperti apa atau hanya kondisi seperti saat itu pas bahagia-bahagia begitu? Ingat orang tua? mungkin di saat sendiri ya. Saya sendirian Iya, ya. Kadang juga orang tua tuh di tanah rantau gitu ya. Kalau orang tua makan enak ya, ayah, ibu, adik di tanah di kam kampung halaman ya makan enak,
pasti kepikiran dengan anaknya yang di tanah rantau ini, anakku sebenarnya makan apa di sana ya kan. Pasti begitu itu pikirannya Pasti. orang tua. Ya, luar biasanya orang tua seperti itu. Kalau ayang mana mana bisa ya kan. Iya. Beda level dong. Oh iya. Tapi kalau misalnya kita bicara orang tua, memang ya orang tua memang luar biasa. Untuk menindaklanjuti hal yang seperti ini, anak memang harus memiliki pikiran yang sama seperti itu, bahkan lebih. Ya, minimal kita menelpon atau memberi kabar kepada orang tua ya Yeswan ya, dan juga memikirkan jerih payah orang tua sebenarnya kita di tanah rantau ini tujuannya apa, ya kan, seperti itu Bung Iswan. Sebenarnya Bung Iswan ini yang paling ditargetkan di tanah rantau ini seperti apa? Jauh-jauh dari Maluku ke sini mau ngapain sebenarnya, mau tujuannya untuk apa? Ya, sesuatu itu menuntut ilmu ya. Nuntut ilmu. Nah, hasil nuntut ilmunya itu untuk apa? Oh, untuk berdakwah karena memang cita-cita saya itu pengen untuk berdakwah setelah masuk majelis tadi yang saya Mm-mm. ceritakan. Terus kalau sudah seperti itu sudah cukup nggak untuk bahagiain orang tua? Sebenarnya banyak yang harus Ya, tidak bisa untuk membalas kebaikan atau mm-mm. membahagiakan orang tua. Tapi kan Eh, ada ta- target Tuan. Mungkin dengan hal yang sederhana itu menjadi orang yang lebih baik itu sudah cukup membahagiakan orang tua. Mm. Dengan Karena memang kalau lihat dari latar belakang saya juga memang kalau dari masa lalu eh, banyak juga kesalahan-kesalahan yang ini. Tapi semenjak hijrah atau memperbaiki diri, alhamdulillah mm, bangga sekali orang tua merasanya. bangga Mungkin orang tua. rasanya bagaimana ya? Ya, Susah untuk diceritakan gitu. ini memang kalau mau ngomongin orang tua pasti ada selalu aja bawaannya itu kayak ya sedih sebenarnya, Iya. sedih-sedih senang sih sebenarnya, karena di balik perjuangan orang tua juga itu adalah motivator kita ya kan. Wah, misalnya orang tua sudah susah payah nih berjuang di kampung halaman, cari uang untuk kirim ke anaknya di tanah rantau, kemudian anaknya tidak serius belajar, tidak serius untuk belajar ilmu agama, tentu ini akan menjadi hal yang buruk terhadap kehidupan kita dan bisa jadi Hmm, menjadi mara bahaya untuk kita ya. Artinya kita juga bisa dikatakan tergolong sebagai anak yang durhaka mungkin ya kalau yang iya. seperti ini. Tapi harapan yang paling besar, Bung Iswan, nggak usah tanggung-tanggung, yang paling besar untuk orang tua, ya pasti ada tuh, setiap anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara tersendiri. Mungkin ada yang kasih naik haji atau lain sebagainya. Tapi untuk pamungkasnya Bung Iswan itu seperti apa untuk membahagiakan kedua orang tua? Salah satu yang saya targetkan itu bagaimana mengumrohkan kedua orang tua itu Mm-mm. mungkin dengan cara hasil hasil sendiri ya. Hasil sendiri luar Ya. biasa. Terus yang mungkin secara umum atau yang terakhir itu ingin masukkan bersama-sama menggandeng ke surga ya. Wah, ini yang luar biasa, yang Memang paling itu. tinggi ya Bung Iya. Iswan ya. Ternyata di luar daripada nalar firmansyah ini Bung Iswan, kirain tadi cuma naik haji atau mungkin antum mau jadi dai kondang. Ternyata ada yang lebih tinggi ya. Masukkan Ternyata ada yang lebih tinggi, yakni masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kedua orang tua. keluarga dan juga kedua orang tua tentunya nih. Sahabat Nuansa Podcast luar biasa. Lebaran di tanah rantau Bung Iswan, lagi-lagi ya kita lebaran. Mungkin sudah 2 kali Idul Fitri kemarin juga ya. Di lebaran di sini. Ya, dia bisa pulang. Alasannya kenapa ndak pulang? Alasannya kemarin Idul Fitri. Kemarin kan liburannya cuman udah sampai 2 bulan. Biasanya kalau mau pulang kampung itu kata orang tua Heeh. minimal itu liburnya dua bulan. Di 2 bulan. Supaya Kalau apa itu? kalau misalkan cuma 1 bulan atau berapa hari, takutnya lama di perjalanan. Sehingga saya pernah istilahkan begini, jangan sampai pas salam langsung balik. Oh, iya. Sampai langsung salam balik. Begitu. Oh, seperti itu ya. Memang waktu yang menghalangi ya. Iya. Maksudnya yang menjadi permasalahan waktu di sini. Iya. Kemarin juga sempat lebaran di tanah rantau di Idul Fitri kemarin ya kan. Itu selain daripada alasan waktunya, sebenarnya aktivitas apa yang menghalangi antum untuk pergi balik ke kampung? Salah satu aktivitasnya atau permasalahannya karena COVID-19. COVID-19. Nah, di saat itu juga Mm. banyak juga kalau kita mau pulang kampung, misalkan seperti saya ya, dari Makassar ke Maluku Utara itu banyak yang harus diurus. Salah satunya divaksin, surat ini apa? Kesehatan. Kesehatan dari ini Iya. pihak kedokteran. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Jadi biaya yang apa sebelum COVID itu hanya sedikit yang dikeluarkan, tapi pas Pas COVID COVID. itu banyak sekali. Ya, memang ternyata duit, waktu ya juga ya ternyata menjadi penghambat. Selain itu pas pas Idul Adha itu ada amanah yang diemban enggak pada saat itu? Mungkin jadi apa di masjid ya begitu? Alhamdulillah kalau untuk amanah jadi panitia kurban. Ya panitia kurban ya. Dan untuk pada saat ini pasti juga ya
dipanggil Alhamdulillah. lagi Alhamdulillah. menjadi alasan ya, atau gimana alasan sekarang ini kenapa udah balik ini yang Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah ini? Salah satunya ndak ada libur. Salah satunya ada libur. Iya. Oke, mungkin cuma hari Ah, Selasa ini ya. Hari iya. ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin udah masuk lagi tuh. Makanya ndak bisa pulang. baru berangkat kemudian besoknya udah balik Balik. lagi ya kan. Belum puas untuk mencium Menikmati. orang tua, memeluk Ya. orang tua, melepas rindu. Ya, besoknya Seperti itu. pulang. Dan tentunya ini adalah pernak-pernik memang yang harus disyukuri oleh tanah rantau, karena kalau ndak begini juga kita tidak bisa yang namanya merasakan rindu kepada orang tua ya. Salah satu untuk dapat merasakan rindu adalah dengan cara berpisah. Berpisah. Ya, memang rindu yang paling utama adalah bagaimana kita untuk bisa senantiasa merindukan orang tua di luar daripada konteks rindu kepada Allah dan juga Rasulullah tentunya. Dan hal yang seperti ini adalah hal yang memang wajib ada dalam kehidupan kita nih Bung Iswan. Nah, boleh nih untuk diberikan kepada sahabat Nuansa Podcast Bung Iswan Iya. motivasi ya pada sahabat Nuansa Podcast yang tengah berada di tanah Tanah rantau. Boleh Bung Iswan. Ah, sedikit saja. Setiap apa yang kita jalani, hadapi saja Ya, dengan kuat dan yakinlah bahwa doa kedua orang tua itu selalu mendampingi kita atau selalu bersama kita. Eh, dan kita merantau ini mengajar kita bagaimana menjadi kuat atau menjadi menjadi kuat. membuat mental kita menjadi kuat. Hmm. Karena kenapa ya seperti kita lihat jauh dari orang tua banyak dinamika yang terjadi. Untuk itu kita harus kuat dan dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Seperti Sabar dan ikhlas adalah kuncinya ya. Yang penting bagaimana ada kemauan, di situ ada jalan ya Bung Iswan ya. Walaupun jauh-jauh dari orang tua, tentunya ada masanya untuk bisa bertemu dengan orang tua, dan harapannya buat Bung Iswan untuk keluarga yang ada di kampung. Ya, harapannya untuk saat ini gimana? Masya Allah. Tentu harapan saya, doakan saya yang terbaik. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat nanti kepada masyarakat, terutama juga kepada keluarga saya. Dan doakan saya semoga berjalan dengan baik kuliah saya. Dan sementara ini kan kita lagi menyusun proposal. Ya, amin. Doakan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Supaya lulus dengan baik dan dapat bisa memberikan yang terbaik juga kepada kedua orang tua. Tentunya juga doa untuk orang tua, semoga sehat selalu di kampung. Itu adalah hal yang paling berharga buat kita ya Bung Iswan. Karena kalau dengar kabar yang tidak baik atau yang ibarat sakit lah sedikit, itu buat anak kayak gimana ya, pasti ada kayak ndak enak juga rasa tuh, waduh sakit ini orang tua, pasti kepikiran terus ya Bung Iswan. Tapi kita harapkan bahwasanya semoga saja orang tua yang ada di kampung kita masing-masing diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sahabat Nuansa Podcast ya, tanpa terkecuali. Paling terakhir nih Bung Iswan, closing statement ya daripada perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kata-kata nih buat sahabat Nuansa Podcast ya, terakhir kalinya nih. Tentang merantau ya. Iya, boleh. Ataupun selain daripada itu Bung Iswan. Apa ya? Saking banyaknya nih, bingung buat sahabat Nuansa Podcast. Sedikit mungkin sedikit saja tentang ini. Jangan lupa bahwa bukan hanya kita yang merindukan mereka, merindukan mereka, yaitu orang tua di kampung atau keluarga kita, tetapi mereka juga merindukan kita. Untuk itu penting sekali kita memberikan kabar, karena kita tidak tahu orang tua itu terkadang perasaannya terlalu ini, biasanya cepat sekali, sensitif sekali. Sedikit apa yang terjadi di Makassar atau di mana di tempat kita ini merantau, sedikit di telepon gitu. Jadi perlu kita juga berikan kabar supaya memastikan bahwa kita baik-baik saja. Seperti itu. Kembali lagi pada definisi dari komunikasi. Ya, soalnya komunikasi itu penting ya. Apalagi hubungan antara anak yang di tanah rantau dengan orang tua yang di kampung halaman. Firman saya pernah membaca salah satu artikel ya. Dia tanda kutip, komunikasi itu penting ya. Kalau tidak ada komunikasi, kamu tidak penting. Kan seperti itu. Ya kita definisikan masing-masing saja nih sahabat Nuansa Podcast. Ya, tentu terima kasih banyak Bung Iswan telah menyempatkan waktunya pada
kesempatan kali ini ya. Ya semoga tentunya perjumpaan pada kesempatan kali ini bisa memberikan berkah untuk kita semua tentunya. Bukan hanya Bung Iswan dan juga Firmansyah yang bercerita tentang apa Lebaran di tanah rantau kali ini. Memang kalau bicara tentang itu sedih tentunya. Tapi buat sahabat teman Supporters jangan sedih dong, harus semangat tentunya ya, harus semangat dalam menjalani kehidupan kita tentunya. Dan Firmansyah dan juga Iswan tentunya pamit undur diri. Terima kasih buat Anda yang telah menyimak daripada diskusi singkat pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat dan juga dapat memotivasi buat Anda yang sedang di tanah rantau untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentunya Firmansyah juga mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Dan tentunya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas segala salah dan juga perbuatan kami yang tidak baik mohon dimaafkan. Itulah hakikatnya manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Firmansyah pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.